Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana topik pembahasannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan matriks. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teori dasar aljabar matriks ya. Nah pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan pembahasannya, di mana yang akan kita bahas adalah determinan tingkat lebih tinggi, kemudian minor kofaktor, kemudian adjoint matriks, serta inverse matriks. Nah oke, kita mulai ya dengan pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan determinan matriks tingkat lebih tinggi. Nah sebelumnya kita telah melakukan pembahasan untuk determinan tingkat 2, kemudian determinan tingkat 3 yaitu dengan metode Saros. Nah sebelum kita melihat bagaimana determinan tingkat yang lebih tinggi, mari sekilas kita mengingat untuk kedua subbab ini, sehingga nantinya kita akan lebih mudah membedakan antara ketiganya. Cara menentukan determinannya untuk yang orde 2x2 yaitu merupakan pengurangan dari hasil perkalian diagonal utama dengan diagonal satunya lagi. Berarti di sini diagonal utamanya adalah A11 A22, sehingga untuk determinan untuk matriks 2x2 itu berbentuk A11 dikali A22 dikurangi yang ini ya, A21 dikali A12. Oke, paham ya? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya kita memiliki matriks A berbentuk 2, 3, 1, 4. Maka determinan dari A, yang mana diagonal utama adalah yang ini ya, kalikan 2 dikali 4. Oke, kita tuliskan lengkap dulu ya. 2 kali 4 dikurangi 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama saja ya. Nah ini 2 dikali 4 itu adalah 8 dikurangi 3 berarti 5. Nah kan mudah ya. Nah untuk determinan tingkat 3, artinya determinan ini yaitu untuk matriks yang berorde 3x3 ya. Di sini semisalnya kita memiliki matriks A, maka determinannya kita salin seperti ini, maka di sebelah kanannya tambahkanlah 2 kolom pertama. Nah artinya kolom pertama, kolom kedua kita salin kembali dan kita tuliskan di sebelah kanannya. Nah kemudian perhatikanlah diagonal utama dari matriks yang asal ya. Dari sini diagonal utamanya adalah A11, A22 dan A33. Nah kita tandai ya, biar lebih jelasnya dibuat seperti ini. Ini sebenarnya bukan dicoret, tapi dalam hal menandai biar lebih jelas. Oke. Kemudian juga tandailah diagonal lainnya yang berada di sebelah kanan diagonal utama. Berarti di sini A12, A23 dan A31. Kemudian masih ada A13, A21 dan A32. Berarti sudah habis ya yang sebelah kanannya. Nah, ini kita tandai tambah. Nah, berarti nanti prosesnya ini adalah proses penjumlahan. Bagaimana nanti prosesnya kita lihat ya. Nah, kemudian untuk yang diagonal yang menghadap ke kiri, yaitu mulai dari A13, A22 dan A31, kita tandai juga. Nah, untuk lebih memudahkan kalian nanti membedakannya, kita kasih warna yang berbeda ya. Kemudian juga yang sejajar dengan diagonal tersebut ya. Berarti ini, kemudian ada satu lagi ya, A33, A21 dan A12. Nah ini kita berikan tanda negatif, artinya nanti menggunakan tanda pengurangan. Nah kita dapatkan begini ya selengkapnya. Oke. Nah untuk lebih memudahkan dalam melakukan perhitungan, maka kita teruskan langkahnya dengan membuat lebih sederhana. Nah, kita kasih kurung di sini, artinya biar lebih memudahkan. Jadi nanti pertama kita menyelesaikan yang di dalam kurungnya ini, kemudian kita selesaikan yang dalam kurungnya ini, baru kita kurangkan. Hal ini dalam rangka lebih memudahkan perhitungan kita. Nah gimana? Masih ingat kan ya terkait materinya? Dan berarti sekarang kita bisa alihkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan determinan tingkat lebih tinggi. Nah untuk determinan tingkat yang lebih tinggi yang akan kita bahas adalah metode yang dikembangkan oleh Laplace, di mana Laplace ini berhasil mengembangkan satu cara penyelesaian determinan
yang berlaku secara umum. Artinya dapat digunakan untuk menentukan determinan berdimensi berapapun. Yakini dengan cara menggunakan minor dan kofaktor dari determinan yang bersangkutan, atau juga disebut dengan istilah metode ekspansi dengan kofaktor. Nah, apalagi itu minor dan kofaktor? Nanti kita bahas setelah pembahasan yang ini. Nah, metode yang akan kita bahas ini melengkapi kekurangan dari metode Sarus, yaitu metode Sarus, metode yang bisa digunakan untuk 3x3 ya, untuk tingkat 3. Nah, artinya metode Sarus ini hanya dapat digunakan untuk menghitung determinan berdimensi 3x3. Nah, jadi untuk 4x4, 5x5 dan seterusnya tidak bisa digunakan metode Sarus. Oleh karenanya, untuk yang lebih tinggi, kita dapat menggunakan metode yang dikembangkan oleh Laplace, yaitu metode ekspansi dengan kofaktor. Nah, metode yang akan kita bahas ini dapat melengkapi kekurangan dari metode Sarus yang tidak bisa untuk menghitung determinan 4x4, 5x5, dan seterusnya. Tetapi bukan berarti metode ini bisa digunakan hanya untuk 4x4, 5x5, dan seterusnya. Ini bisa digunakan untuk n kali n berapa saja. Apakah itu mulai 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Akan tetapi, untuk lebih memudahkan, ya, sebaiknya untuk tingkat 2 kita gunakan metode yang telah kita bahas sebelumnya, lebih sederhana. Begitu juga untuk determinan 3x3. Bisa nanti menggunakan metode Sarus, bisa nanti menggunakan metode determinan tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sementara untuk yang 4x4, 5x5, dan seterusnya otomatis nanti akan menggunakan determinan tingkat lebih tinggi dengan cara metode ekspansi dengan kofaktor. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, semisalnya kita memiliki matriks, misalnya itu matriks A yang berorder 3x3, yaitu dengan anggota A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, dengan metode ekspansi dengan kofaktor, caranya seperti ini. Silahkan diperhatikan. Pilihlah salah satu baris atau salah satu kolom, bebas mau yang mana saja. Semisalnya kita memilih baris pertama. Ya, baris pertama. Karena pada baris pertama itu ada anggotanya A11, A12, dan A13. Nah, kita gunakan untuk yang A11. Ya, seperti ini. A11. Selanjutnya ini adalah determinan dari matriks yang tersisa hasil pencoretan yang sekolom dengan A11, kemudian yang sebaris dengan A11. Artinya di sini kan A11 kolomnya adalah kolom pertama. Nah, ibaratnya ini kita coret, berarti udah habis kolom pertama. Kemudian A11 tuh barisnya adalah baris pertama, artinya juga kita coret yang A11. Nah, berarti sisanya yang mana? Arti sisanya adalah yang ini ya. A22, A23, A32, dan A33. Oke, paham sampai situ? Nah, begitu juga untuk seterusnya. Setelah A11 kita beralih kepada A12. Nah, tanda ini selang-seling. Di sini positif, berarti selanjutnya adalah negatif, A12. Coretlah baris yang sebaris dengan A12, artinya dia berada pada baris pertama ya. Berarti coret baris pertama, kemudian kolom di mana A12 itu berada. Dia berada pada kolom berapa? Kolom kedua. Artinya ini kita coret. Ya, baris pertama, kolom kedua. Mana sisanya? A12, A23, A31, A33. Tuliskan. A21 yang ini ya, kemudian A23, A31, dan A33. Nah, berarti sekarang kita tinggal untuk A13. A11 sudah, A21 sudah, kemudian A13. Semua yang ada pada baris pertama. Nah, ini kan negatif, berarti selanjutnya adalah positif. Positif A13. Kemudian determinan yang tersisa adalah dari matriks. Nah, coretlah yang sebaris dengan A13. Artinya seluruh baris pada baris pertama itu hilang. Kemudian anggota matriks yang sekolom dengan A13. Dia berada pada kolom berapa? Kolom ketiga. Artinya kolom ketiga ini kita coret. 1, 3. Sisanya yang mana? Yang ini ya. Ya, A21, A22, kemudian A31, A33.
A32. Oke, sampai situ paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini kan berordi 2 kali 2. Nah, gunakanlah cara yang telah kita bahas sebelumnya untuk determinan yang berordi 2 kali 2. Ingat caranya? Yaitu hasil perkalian dari diagonal utama dikurang dengan diagonal lainnya. Berarti di sini adalah A22 kali A33 dikurangi dengan A23 dikali A32. A22 dikali A33 dikurang A23 A32. Oke, itu untuk yang ini bagian pertama. Selanjutnya beralih ke sini. Min A12. Nah, menentukan determinan ini sama seperti yang tadi, karena ini adalah determinan 2 kali 2, yaitu pengurangan dari hasil perkalian diagonal utama. Tuliskan dulu diagonal utamanya, A21, A33 dikurangi hasil perkalian diagonal lainnya. Ini ya, A23, A31. Nah, seterusnya ini bagian terakhir ya, positif A13. Nah, ini coba sekarang dituliskan aja. Mana tahu pas yang 2 tadi ada yang bingung menentukan determinan ini. Ini kan determinan 2 kali 2 ya. Menentukannya perkalian antara diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal lainnya. Diagonal utamanya berarti A21, A32 ya. Kita tuliskan. Dikali A21, A32 dikurangi perkalian diagonal yang satunya lagi berarti A22, A31. Paham ya? Nah, sekarang kita kalikan. Ingat, cara mengalikannya kali ke dalam dong ya. Berarti ini jadinya A11, A22, A33. Kemudian dikurangi ya, tanda negatif. A11 dikali ke sini berarti A23, A32. Min A12 dikalikan ke dalam nih, berarti min A12, A21 dan A33. Min kali min, oh positif, berarti ini jadinya A12 dikali dengan A23, A31. Oke, nah tinggal satu lagi nih. Nah, untuk bagian ini juga kalikan ke dalam. Kita tulis di sini ya, positif ya, positif A13 dikali dengan A21 dikali dengan A32. Nih, positif kali negatif selanjutnya nih, yang ini ya. Berarti negatif. Oke, A13. Oke, kemudian A22 dan A31. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Untuk memudahkan kita, satukanlah yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Positif ini ada 1, 2, 3 bagian ya. Kita satukan ini. A11, A22, A33, kemudian ditambah dengan A12, A23, A31, kemudian ditambah dengan A13, A21, A32. Oke. Yang negatifnya nih 1, 2, 3 dikurangi dengan A11, A23, A32, yang ini lagi dikurangi dengan A12, A21, A33, kemudian yang ini kurangkan dengan A13, A22, A31. Untuk memudahkan perhitungan kita, ini bisa kita sederhanakan seperti yang metode Sarus. Ini kan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32. Nah, selesaikan dulu nih yang positifnya. Kemudian dikurang. Nah, ini kan negatif semua nih. Tanda kurangnya kita keluarkan sehingga di dalam kurung menjadi positif ya. Minusnya sudah keluar, berarti tinggalnya positif. Ya, ini A11, A23, A32 positif lagi ya, karena negatifnya sudah keluar, tinggal yang positif dari bagian ini. A12, A21, A33. Begitu juga yang ini, berarti positif A13, A22, A31. Nah, gimana? Paham ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ternyata metode ini tuh menghasilkan hasil yang sama dengan metode Sarus.
Ya harus sama. Bagaimanapun metodenya, apabila dia adalah suatu perhitungan yang sama, tentu hasilnya harus sama. Nah, ini kan kita menggunakan 3 kali 3, dimana juga pada metode Saros telah kita bahas untuk 3 kali 3. Nah, artinya untuk 3 kali 3 kalian bisa menggunakan apakah itu Saros atau metode tingkat yang lebih tinggi sebagaimana yang kita bahas ini. Tergantung mana yang lebih kalian pahami, mana yang lebih kalian sukai, silahkan kalian gunakan. Oke, gimana? Mungkin sedikit mengambang ya, karena ini masih rumusan dari rumusnya. Nanti akan lebih mudah ketika kalian membahas soalnya. Nah, sekarang nih, kita lihat langsung bagaimana contoh soalnya, biar tidak lebih mengambang ya. Kita ambil contohnya adalah matriks yang sudah kita bahas di metode Saros. Ya, yang di sini kita ambil yang ini, yaitu untuk matriks A dengan anggota yang ini, dimana untuk metode Saros kita mendapatkan hasil adalah negatif 18. Coba sekarang kita cek dengan menggunakan determinan tingkat yang lebih tinggi. Ya, kita salin soalnya. Matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1. Nah, dengan metode ekspansi kofaktor, maka pilihlah salah satu baris atau salah satu kolom. Misalnya kita menggunakan baris pertama. 1, 2, 3 ya anggotanya. Kita mulai dari unsur pertama, itu 1. 1 dikali dengan determinan. Yang manakah yang tersisa? 1 ini berarti berada pada kolom pertama, baris pertama. Baris pertama kita coret, kemudian kolom pertama kita coret, artinya yang tinggal yang mana? Ya ini ya. 5, 1, 1, 1. Sampai situ paham? Nah, selanjutnya kita beralih untuk unsur yang kedua, yaitu 2. Di sini positif, berarti kemudian adalah negatif 2, karena harus selang-seling. Nah, untuk yang 2 ini berada pada baris pertama, artinya baris pertama kita coret nih. Kemudian dia berada pada kolom kedua, di kolom kedua kita coret nih. Yang mana sisanya? 4, 2, 1, 1 yang tidak masuk dalam coretan tersebut, yaitu 4, 2, 1, 1. Oke. Kemudian untuk unsur yang ketiga, yaitu 3, positif, negatif, berarti sekarang positif 3. Yang tersisa yang mana? Coretlah baris yang satu baris dengan 3, artinya baris pertama kita coret. Kemudian kolom yang satu kolom dengan 3. Ini kan di kolom ketiga, coret kolom ketiga, artinya sisa adalah 4, 5, 2, 1. 4, 5, 2, 1. Nah, oke. Nah, tentukan determinan ini. Tentukan determinan ini berarti 5 kali 1, 5 dikurangi dengan 1 kali 1, 1. Oke, 2. Determinan ini menentukannya adalah perkalian antara diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal satunya lagi. Berarti di sini 4 dikali 1 diagonal utamanya, yaitu 4 dikurangi 1 dikali 2, berarti 2. Oke. Ditambah 3. Nah, ini determinannya berarti 4 dikali 1 itu 4 dikurangi 5 dikali 2 itu adalah 10. Oke, kita selesaikan ya. 5 dikurang 1 itu 4 dikali 1 ya 4. Kemudian ini dikurang 2 dikali 4 kurang 2, berarti 2 dikali 2 juga 4. Nah, selanjutnya yang ini ya, berarti 4 dikurang 10 itu berapa? Min 6 dikali dengan 3. Min 6 kali 3 berapa? Min 18. Oke, kita hitung. 4 dikurang 4 ya 0 ya, berarti udah habis, tinggallah min 18. Ternyata hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, yaitu min 18, sama dengan hasil yang kita dapatkan ketika kita menggunakan metode Saros. Nah, gimana untuk determinan 3 kali 3? Kalian lebih suka dengan menggunakan metode Saros kah? Atau dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor kah? Atau masih butuh penjelasan terkait determinan tingkat lebih tinggi? Nah, sekarang mari kita lihat untuk matriks 4 kali 4 ya, biar kalian lebih memahami terkait topik ini. Nah, untuk matriks 4 dikali 4, semisalnya itu adalah matriks B, di mana anggotanya adalah sebagaimana yang tercantum di sini. Maka ketika kita ingin menghitung determinannya, maka kita menggunakan determinan tingkat lebih tinggi. Tidak bisa lagi dengan metode Saros. Oleh karenanya nanti kita gunakan metode ekspansi dengan kofaktor sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya.
kolomnya. Oke, kita lihat kalau untuk 4 kali 4 bagaimana. Nah, ingat lagi nih, cara pertama untuk menentukan determinan tingkat yang lebih tinggi dengan metode ekspansi kofaktor adalah pilihlah salah satu baris atau kolom. Bebas ya, mau baris pertama, baris kedua, atau kolom pertama, kolom kedua, bebas ya. Di sini misalnya kita pilih baris pertama. Baris pertama, perhatikan, kalau baris itu yang mendatar ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, yang mendatar. Berarti anggota baris pertama adalah A11, A12, A13, dan A14. Nah, di sini kalian boleh memilih yang lain. Misalnya nanti kamu mau memilih baris ketiga atau kolom kedua, boleh ya, asalkan kalian mengikuti syaratnya, yaitu tandanya tadi positif negatifnya selang-seling ya, biar tidak ragu nih. Kita buatkan ya, selang-selingnya dimaksud gimana. Nah, yang dimaksud selang-seling itu untuk tandanya yaitu ya, dimulai dari A11 yaitu baris pertama kolom pertama itu positif, positif, negatif, positif, negatif. Ini kalau untuk 4 kali 4 berarti cuma sampai baris keempat dan kolom keempat. Kemudian di baris keduanya negatif karena di atasnya kan positif, negatif, positif, negatif. Demikian ya. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Berarti ini tanda yang harus kita gunakan nanti di dalam perhitungannya. Nah, semisalnya kita menggunakan baris pertama, berarti nanti kini A11, A12, A13, A14. Untuk A11 berarti positif, untuk A12 berarti negatif, untuk A13 berarti positif, dan untuk A14 berarti negatif. Begitu juga untuk yang lainnya. Misalnya kalian mau pakai kolom keempat nih, berarti anggotanya kan yang ini ya. Berarti untuk A14 harus negatif nih tandanya, A24 positif nih tandanya, A34 negatif, dan A44 itu positif. Oke, paham ya? Oke, sekarang misalnya kita ambil baris pertama. Kalau baris pertama anggotanya adalah A11. Sebagaimana yang kita bahas tadi, A11 adalah positif. Nah, di sini coretlah yang satu baris dan satu kolom dengan A11. Nah, A11 kan berada di baris pertama. Nah, ibaratnya ini kan kita coret ya. Kemudian kolom pertama kita coret. Sisanya apa? Tuliskan di sini. Berarti determinan sisanya ini ya, yang tidak mengenai coretannya, yang tidak masuk ke baris pertama dan kolom pertama. Ya, kita coret baris pertama begini. Kolom pertama dicoret, berarti hasilnya ini ya. A22, A23, kemudian A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44. Oke, baru selesai untuk A11. Sekarang kita beralih untuk A12. Nah, ini positif berarti sekarang negatif. Negatif A12. Kemudian coretlah yang satu baris dengan A12 dan satu kolom dengan A12. Ya, satu barisnya dengan Nah, ini barisnya baris berapa? Baris pertama. Coret ini baris pertama. Oke, berarti nggak boleh masuk yang anggota ini. Kemudian dia kolom kedua, berarti nggak boleh masuk kolom ini. Berarti yang mana tersisa? Ini dan ini. Oke, tuliskan. Terminan A21, A23, A24, A31, A33 ya, A34. Kemudian yang ini A41, A43, A44. Ya, berarti tidak mungkin anggota di sini adalah baris pertama. Gak ada yang satu kan angka pertamanya? Gak ada ya. Kemudian tidak mungkin kolomnya ini adalah kolom kedua. Artinya nanti angka keduanya gak ada yang dua nih. Gak ada yang dua kan? Gak ada yang pertanda itu kolom dua. Sekarang kita beralih untuk A13. A13 adalah positif. Positif, negatif, positif. Kita tuliskan di sini aja berlebih jelas. A13. Nah, coret lagi nih. Yang satu baris dengan A13. A13 baris pertama, coret nih. Di baris pertama nggak kita masukkan. Kemudian kolomnya adalah kolom ketiga, coret lagi nih. Berarti sisanya adalah yang ini dan yang ini. Tuliskan. A21, A22, A24, kemudian A31, A32 dan A34, kemudian A41,
A42 dan A44. Nah, yang terakhir adalah untuk A14. Positif, negatif, positif berarti negatif. A14. Coret lagi nih. Barisnya adalah baris pertama. Coret baris pertama, kolomnya kolom keempat. Coret kolom keempat. Berarti sisanya yang ini ya. Oke. A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43. Nah, begini. Berarti nanti untuk menentukannya silahkan cari hasil determinan ini. Determinan yang ini dan yang ini, dimana ini adalah determinan 3x3. Nah, dalam menentukan determinan 3x3 nanti boleh pakai cara sarus atau boleh pakai cara determinan tingkat lebih tinggi. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya minor. Coba perhatikan ini. Di sini kan A11 dikali dengan determinan yang ini, di mana yang ini kita dapatkan dari hasil pencoretan baris pertama dengan kolom pertama sesuai dengan posisi A11, sehingga untuk determinan ini disebut dengan minor 11 ya, M11, minor 11. Nah, berarti ini namanya adalah, perhatikan ini kan A12, berarti ini adalah minor 12. Begitu juga seterusnya. Kalau ini nih, nah berarti kan ini 13, berarti ini adalah minor 13. Nah, sedangkan yang ini adalah minor 14. Jadi untuk menentukan minor silahkan kalian coret tergantung yang dia minta. Misalnya ini adalah minor 11, artinya coretlah baris pertama dan kolom pertama ya, karena 11 baris pertama kolom pertama. Nah, sisanya inilah yang dikatakan dengan minor 11. Oke, begitu juga semisalnya nih minor 14, artinya dia berada pada baris pertama kolom keempat. Coret nih baris pertama kolom keempat. Nah, sisanya ini dikatakan dengan minor 14. Nah, oke, paham ya? Jadi istilahnya itu di sini adalah mencoret atau istilahnya itu menutup. Misalnya A11 ya, artinya kan baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau semisalnya ragu dengan kata mencoret, pakai kata menutup. Artinya tutup baris pertama. Tutup juga kolom pertama. Ya, ini baris pertama kita tutup. Baris pertama ditutup, kolom pertama ditutup. Nah, sisanya yang mana? Kan sisanya yang ini ya. Nah, ini kan hasilnya adalah minor 11. Oke, kita definisikan deh biar lebih mudah kalian pahami. Biar tidak lupa ya, dituliskan. Nah, oke, di sini sudah saya tuliskan agar kalian lebih mudah memahaminya, bahwa ternyata dengan mencoret atau menutup baris-baris dan kolom-kolom tertentu dari determinan B. Kenapa B? Karena contohnya di sini B ya, bisa saja A ya, tergantung contoh yang kita ambil. Itu terdiri atas beberapa determinan bagian atau subdeterminan. Nah, kan ini ya, kita menentukan determinan B. Ternyata dalam kita menentukan determinan tersebut ada lagi nih determinan. Nih kan, namanya subdeterminan atau determinan bagian. Di mana determinan bagian ini dinamakan dengan minor. Inilah yang minor. Suatu minor secara umum dilambangkan dengan MIJ, di mana I ini adalah baris, J ini adalah kolom. Ingat ya, kalau angka pertama itu baris, kalau angka kedua itu kolom. Semisalnya itu adalah M11. Ini artinya kan minor 11. Unsurnya itu dari unsur A11. Nah, artinya diperoleh dengan cara menutup tadi baris pertama. Nah, ini kan di baris pertama, kolom pertama. Artinya kita tutup, kita coretlah baris pertama dan kolom pertama dari determinan B. Begitu juga nih semisalnya untuk minor 14. Artinya kita mencoret atau menutup barisnya, baris pertama, kolomnya kolom keempat. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kalau kita berbicara minor, kita otomatis nanti akan berbicara kofaktor. Karena hubungan antara minor dan kofaktor itu sangat dekat ya. Nah, di mana penulisan determinan dalam bentuk minor seperti yang ini sebenarnya dapat kita ubah ke dalam bentuk kofaktor.
Nah, kalau untuk minor kita lambangkan dengan MIJ. Nanti kalau untuk kofaktor kita lambangkan atau kita notasikan dengan AIJ. Oke, kita tuliskan ya. Ya, jadi untuk penulisan determinan dalam bentuk minor itu dapat kita rubah ke dalam bentuk kofaktor, di mana notasi dari kofaktor itu adalah AIJ. Ya, ini adalah notasinya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih hubungan antara minor dan kofaktor. Nah, sekarang untuk menentukan hubungan antara minor dan kofaktor, tadi kita ingat dulu kalau kofaktor itu dilambangkan atau dinotasikan dengan AIJ, sementara untuk minor itu adalah MIJ. Nah, rumusan yang menjelaskan hubungan antara keduanya yaitu untuk AIJ itu sama dengan negatif 1 berpangkat ya I ditambah J dikali dengan MIJ. Nah, gimana? Sekilas mungkin terlihat rumit, tetapi nanti akan sangat mudah bila kalian memahaminya. Ini sebenarnya tinggal berhubungan dengan positifkah atau negatifkah minor tersebut. Jadi secara sederhananya saya bisa menyebutkan bahwa kofaktor itu adalah minor itu sendiri. Hanya saja memperhatikan tandanya apakah positif atau negatifkah. Nah, untuk lebih jelasnya, semisalnya kita punya contoh nih ya. Semisalnya kita ingin menentukan adalah kofaktor dari 1, 1. Nah, ini secara otomatis menggunakan rumusan yang telah kita tuliskan ini, berarti ini adalah min 1 berpangkat. I-nya adalah 1, J-nya juga 1. Berarti 1 tambah 1. Kemudian dikali dengan M11, ya kan? Nah, selanjutnya ini min 1 berpangkat 2. Oke, tulis lengkap dulu deh. Dikali dengan M11. Min 1 pangkat 2 berapa? Artinya min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 adalah 1. Oke, kita tuliskan benar-benar lengkap dulu deh, biar nggak ada yang ragu. Berarti 1 dikali M11 sehingga M11, ya kan? Contoh kedua deh, kita ambil ya 2 contoh. Misalnya kita ingin menentukan adalah kofaktor dari 1, 2. Nah, kalau 1, 2 gunakan lagi rumusan ini, artinya min 1 berpangkat 1 ditambah 2. Tambahkan aja ini 1 tambah 2. Kemudian M-nya sesuai. Kalau di sini diminta kofaktor 1, 2, pasti minornya adalah minor 1, 2. Gak usah diragukan itu ya. Nah, berarti kita tinggal menentukan min 1 pangkat 1 tambah 2 adalah pangkat 3. Ya, kita tuliskan deh lengkap. Pangkat 3 dikali dengan minor 1, 2. Negatif 1 pangkat 3. Nah, gimana tuh? Kan artinya min 1 kali min 1 kali min 1. Ya, ini kan baru pangkat 3. Kalau nanti misalnya adalah pangkat 100 atau pangkat 150 atau berpangkat 1111, gimana tuh? Nah, ingat aja nih, kalian harus bisa membedakan yang ganjil dengan yang genap. Jadi harus kalian jadi catatan, kalau min 1 berpangkat itu genap. Genap itu angka yang bisa dibagi 2. Berarti itu hasilnya adalah positif. Sementara ketika min 1 itu berpangkat bilangan ganjil itu nggak bisa dibagi 2, maka dia menghasilkan negatif. Jadi ini hasilnya adalah negatif 1 dikali M12. Ya, kalau angka berapapun dikali 1 pastinya angka itu sendiri, tergantung positif negatifnya. Ini negatif 1 dikali M12, ya otomatis adalah negatif M12. Oke, gimana? Paham ya? Untuk membuat kalian lebih paham nih, kita ambil contoh yang lebih real. Misalnya kita punya matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 2. Nah, sekarang ketika kalian diminta untuk menentukan, misalnya adalah M11, ya, M itu adalah minor, artinya kalau M11 minor 11, di mana satu angka pertama ini menyatakan baris dan angka kedua menyatakan kolom. Nah, berarti di sini kita menutup baris pertama, kita tutup, oke. Kemudian kita juga menutup kolom pertama, baris pertama. Nah, sisanya apa?
4, 5, 1, 2. Oke, ini determinan dari 4, 5, 1, 2. Oke, determinannya berapa? Ini kan determinan 2 kali 2 ya. Artinya ini hasil perkalian diagonal utama 4 kali 2, 8, dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya 5 kali 1, berarti 5 sama dengan 3. Berarti inilah minor 11. Oke, kita cari deh kalau untuk kofaktornya gimana ya. Berarti untuk kofaktornya ini min 1 pangkat, tadi dia 11, berarti 1 tambah 1 dikali dengan M11. Nah ini kan min 1 pangkat 2, M11 nya udah dapat nih 3. Min 1 dikuadratkan adalah positif 1 dikali 3, otomatis adalah 3. Oke, paham ya? Misalnya lagi nih, kita mau menentukan adalah minor dari 2, 1. Nah artinya ini adalah baris kedua, dan ini adalah kolom pertama ya. Berarti artinya kita tutup nih baris kedua, nih baris kedua ya, mau ditutup, mau dicoret nih. Oke, kemudian kolom pertama, nah sisanya apa nih? Determinan nih sisanya kan 2, 3, 1, 2. Kalau misalnya kalian belum terlalu lancar untuk menutupnya, coret aja deh ya. Misalnya ini baris keduanya dicoret, kalau pertamanya dicoret, kan sisanya ini nih 2, 3, 1, 2. Nah kan hasil determinannya gimana? Nah kalikan lagi nih, diagonal utamanya 2 kali 2, 4, dikurangi diagonal satu lagi nih 3 kali 1, 3, 4 kurang 3, 1. Nah, berarti untuk kofaktornya kalau di sini ditentukan adalah minor 21, berarti kita sekarang menentukan kofaktor 21. Nah, min 1 pangkat 2 plus 1 dikali M 21. Ini kan min 1 berpangkat 3 M 21. Nah ini kan adalah ganjil. Kalau ganjil hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali M21. M21 nya kita ganti nih ya. Berarti ini negatif 1, M21 nya 1. Min 1 kali 1 min 1. Nah inilah kofaktor dari 21. Oke. Nah satu lagi nih, semisalnya adalah minor 3, 1. Nah 3, 1 berarti ini baris ketiga kolom pertama, barisnya yang ketiga kolom pertama. Nah sisanya mana? Yang ini kan. Nah determinan dari 2, 3, 4, 5. Berarti menentukan determinannya, ini determinan 2 kali 2 berarti 2 dikali 5 10 dikurangi 3 dikali 4 12. 10 dikurang 12 adalah negatif 2 untuk minornya. Sekarang kofaktornya, kofaktor dari 3, 1. Nah ingat aja nih, kalau kalian sudah lancar nggak perlu lagi nih buat rumusannya. Ingat saja kalau ini kan 3, 1 itu kan ditambahkan hasilnya 4 ya. 4 itu kan genap, berarti positif ya. Positif berarti nggak mempengaruhi. Jadi kalau dia genap, apakah itu 2, 4, 6 dan seterusnya, itu tidak mempengaruhi hasil dari minornya. Artinya kofaktor dan minor itu adalah angka yang sama. Berarti ini hasilnya adalah tetap min 2. Nanti coba deh kalian cek ya. Coba ini juga nih ya. Ini kan genap ya, dijumlahkan 1 tambah 1 2. Nah kita dapatkan minornya 3, kofaktornya 3, kan nggak berubah nih. Kalau ganjil, ini kan ganjil ya, 2 tambah 1 3. Nah berubah nih, 1 kofaktornya negatif 1. Jadi kalau dia genap ya, kalau dia genap hasil antara baris dan kolomnya itu, berarti kofaktor yang kita dapatkan itu persis sama dengan minornya. Oke, cukup jelas ya. Karena untuk kofaktor dan minor ini yang membedakannya hanya positif negatifnya. Angkanya pasti sama, hanya positif dan negatifnya. Bisa dapat dipahami ya? Nah sekarang coba kita beralih kepada sifat-sifat determinan. Nah, determinan ini mempunyai beberapa sifat khas berkenaan dengan nilai numeriknya.
Nah, dengan mengetahui sifat-sifat determinan nanti, kalian akan lebih mudah menentukan hasilnya. Ada nanti situasi di mana kalian tidak perlu berhitung ketika kalian telah mengidentifikasi, oh ini termasuk sifat kesekian, oh ini termasuk sifat determinan pertama kah, atau sifat determinan kedua kah, oh berarti hasilnya langsung 0 kah, begitu ya. Sekarang kita lihat ya untuk sifat yang pertama. Dan untuk sifat yang pertama yaitu kita tentukan nilai determinan jika semua unsurnya sama. Jadi kita memiliki sebuah matriks yang semua unsurnya, semua anggotanya itu sama. Nah ini jika demikian maka determinannya adalah 0. Oke, kita tuliskan ya yang pertama. Ya, yang pertama nilai determinan itu 0 jika semua unsurnya sama. Misalnya kita akan menentukan determinan A, di mana untuk matriks A itu beranggotakan 2, 2, 2 ya, matriks 3 kali 3. Nah untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3 kan kita bisa menggunakan metode Saros atau metode ekspansi kofaktor. Misalnya kita menggunakan metode Saros, jadi pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ya, pindahkan di sebelah kanan, kemudian kita kalikan untuk diagonal utamanya ya, ini kan positif, positif, positif. Ini kan 2 dikali 2 dikali 2 8, kemudian juga 2 dikali 2 dikali 2 berarti positif 8. Ini untuk yang positif. Kemudian nih yang diagonal satunya lagi nih negatif, negatif, negatif. Ini sama 2 kali 2 kali 2 dikurang 8 ya. 2 dikali 2 dikali 2 negatif 8 dikurang 8. Nah ini kan kalau kita hitung ini hasilnya adalah 0. Oke, jadi dengan mengetahui sifat yang ini kalian tidak perlu lagi nih menghitung pakai cara Saros, nggak usah, langsung aja buat determinannya 0. Oke, paham ya? Nah sekarang untuk sifat yang kedua. Nah sifat yang kedua yaitu nilai determinan juga sama dengan 0, yaitu ketika terdapat 2 baris atau saya salah tulis nih, ini atau 2 kolom yang unsur-unsurnya sama. Nah, artinya ini bisa jadi nih baris pertama baris keduanya sama, atau kolom pertama kolom kedua sama. Jadi ada 2 baris kah atau 2 kolom yang sama, berarti nanti nggak usah kalian hitung nih, langsung aja nilai determinannya adalah sama dengan 0. Misalnya kita kasih contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Kita ingin menentukan determinan dari matriks ini. Nah ternyata bila kita perhatikan baris pertama dengan baris ketiga ini mempunyai unsur yang sama, nggak usah dicari nih ya, tinggal kalian simpulkan aja, hasilnya adalah 0. Oke, jadi nanti kalau kalian buktikan pasti hasilnya 0. Kalau nggak usah kita buktikan semua, nanti kalau kita buktikan semua video ini terlalu kepanjangan. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga. Nah kita lihat lagi nih, kapan lagi nilai determinan itu bernilai 0. Nah sekarang untuk sifat yang ketiga, nilai determinan itu juga 0, yaitu ketika terdapat 2 baris kah atau 2 kolom kah yang sebanding. Jadi unsur-unsurnya sebanding. Artinya sebanding itu dia nggak harus sama, tetapi dia sebanding. Nah sebanding maksudnya gimana? Misalnya nih, baris pertama itu ternyata 2 kali dari baris ketiga. Nah itu kan artinya sebanding. Oke, untuk lebih lengkapnya nih kita lihat contoh. Misalnya kita mau menentukan determinan matriks B, di mana unsurnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Nah, perhatikan dulu nih sebelum kalian menghitung. Pernah tahu dia masuk ke dalam sifat determinan. Bila kita perhatikan, ternyata baris pertama dengan baris ketiga itu memiliki perbandingan. Nah, ini kan baris ketiga ini 2 kali dari baris pertama, ya kan? 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Ini kan artinya sebanding. Kalau sebanding, langsung kalian simpulkan kalau determinannya itu bernilai 0. Oke, paham ya? Nah, semisalnya nih tadi ya, bisa jadi ada pertanyaan di sini.
Ini kan terdapat nilai determinan itu 0 jika terdapat 2 baris atau 2 kolom yang unsurnya sama. Gimana kalau satu baris atau hanya satu kolom? Misalnya di sini 111, semua angkanya itu sama, tapi cuma satu baris, satu kolom, berarti nilainya bukan 0, bukan termasuk ke dalam sifat determinan ini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang untuk yang keempat kita bahas. Bagaimana sih nilai determinan jika unsur-unsur pada satu baris atau pada satu kolom itu semuanya 0? Kita lihat ya. Jadi, jika unsur-unsur pada salah satu baris K atau pada salah satu kolom K semuanya 0, maka nilai determinannya adalah 0. Nah, oke. Misal nih, kita ingin menentukan determinan matriks C beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Nah, ini kan baris ketiganya semuanya 0. Nah, otomatis nanti ketika kita menghitung apakah itu sarus ataukah dengan metode ekspansi kofaktor, nanti kan ada nolnya nih. 1 kali 5 kali 0 ya pasti 0. Kemudian 2 kali 6 kali 0 ya pasti 0. Semua perkalian kita nanti akan mengandung unsur 0. Sehingga untuk determinannya ini langsung disimpulkan hasilnya adalah 0. Gak usah kalian hitung ya. Langsung aja dituliskan itu adalah 0. Jelas ya? Untuk yang kelima nih selanjutnya. Nah, untuk yang kelima, nilai determinan itu tetap tidak berubah jika semua baris dan kolomnya itu saling bertukar letak. Nah, ingat nggak kalian? Kalau baris dan kolom itu bertukar letak itu namanya transpose. Ingat matrik transpose? Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa determinan matriks A itu pasti sama dengan determinan A transpose. Misalnya nih matriks A, kita ingin menentukan determinan matriks A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 0. Oke. Nah, ini jika kita tentukan pakai sarus, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 0. Ya, ini berarti 1, 4, 1, 2, 5, 1. Kalau pakai sarus ya, berarti 1 kali 5 kali 0 itu 0 ditambah 2 kali 6 kali 1, 12. Silakan nanti kalian tuliskan secara lengkap. Ya, berarti ini 3 kali 4 kali 1, 12 dikurangi 3 kali 5, 15 dikurangi lagi 1 kali 6 kali 1 itu 6 dikurangi lagi 2 kali 4 kali 0 adalah 0. Oke, ini hasilnya berarti ini 24 dikurangi dengan 21, oh 3. Nah, silakan nanti kalau terlalu cepat nih, silakan nanti kalian tuliskan lengkap ya, sebagaimana cara sarus atau cara ekspansi kofaktor yang memudahkan kalian lah ya. Sekarang kita ingin menentukan hasil dari A transpose. Kalau A transpose, kita mengubah posisi antara baris dan kolom. Di sini yang dikatakan baris pertama yang mana? 1, 2, 3 ya. Kita ubah menjadi kolom pertama. 1, 2, 3. Nah, gitu ya, baris jadi kolom. Nih baris kedua nih, 4, 5, 6. Ubah jadi kolom kedua, 4, 5, 6. Nih baris ketiga nih, 1, 1, 0. Ubah jadi kolom ketiga, 1, 1, 0. Nah, ini yang mau kita hitung. Nah, coba deh kita buktikan, kita cari ya. Misalnya pakai sarus nih, pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan ya, hasilnya. Oke, untuk yang positifnya 1 kali 5 kali 0 ya 0. 4 kali 1 dikali dengan 3, 12. Kemudian 1 dikali 2 dikali 6 itu 12 dikurangi 1 dikali 5 dikali 3. Nah, ini negatifnya. 1 dikali 5 dikali 3 adalah 15, kemudian dikurangi 1 kali 1 kali 6 adalah 6, dikurangi lagi 4 dikali 2 dikali 0 adalah 0. Oke. Nah, ini 12 24 ya, dikurangi nih berapa nih, 21 ya. Oke, ini hasilnya kan 3. Nah, ternyata sama. Berarti nanti untuk menentukan determinan A, kemudian kalian misalnya diminta untuk menentukan lagi nih determinan dari A transpose, kalian simpulkan saja bahwa hasil determinan A dengan determinan A transpose itu adalah sama, tidak ada perubahannya. Oke, dapat dipahami ya.
Kita beralih untuk sifat determinan yang keenam. Nah, untuk sifat determinan yang keenam yaitu nilai determinan akan berubah tanda jika terdapat dua baris K atau dua kolom K yang saling bertukar letak. Nah, untuk lebih jelasnya kita tuliskan ya. Nah, semisalnya ini ya, kita lihat contohnya ya. Kita pakai contoh yang sudah kita gunakan. Untuk determinan A dengan unsur seperti ini, kita dapat hasilnya 3. Sekarang coba kita ubah dua baris dan dua kolomnya. Kita tukarkan letaknya ya. Misalnya kita beri nama yaitu determinan B. Di mana determinan B ini 1, 2, 3, 1, 1, 0, 4, 5, 6. Apa yang berubah dari A? Ternyata baris ketiga dan kedua dari A, determinan A itu berubah ya, bertukar letak pada determinan B. Sekarang coba kita tentukan hasilnya. Kalau pakai saurus ini kan dipindahkan ke kanan ya. Kolom pertama 114, kedua 215, dikalikan ya. Oke, 116 berarti 6. 2 dikali 0 dikali 4 berarti 0. Ditambah 3 kali 1 dikali 5 itu 15, dikurangi ya. 3 dikali 1 dikali 4 12, kemudian 1 dikali 0 dikali 5 itu 0, kemudian 2 dikali 1 dikali 6 adalah 12. Nah, ini 6 ditambah 0 ditambah 15 itu kan 21. Kemudian dikurangi nih 12 dikurang 0 dikurang 12 berarti min 24. Hasilnya adalah min 3. Perhatikan nih, hasil yang kita dapatkan di awal adalah 3. Sekarang adalah negatif 3. Sesuai dengan sifat yang kita dapatkan, bahwa nilai determinannya berubah tanda. Awalnya positif nih menjadi negatif ketika dua baris atau dua kolomnya bertukar letak. Paham ya? Oke, kita masuk kepada sifat yang ketujuh, yaitu berhubungan dengan matriks diagonal. Masih ingat terkait matriks diagonal? Yaitu sebuah matriks bujur sangkar, yaitu yang sama apakah itu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya, yang semua unsurnya itu 0 kecuali diagonal utama. Oke, kita lihat ya gimana ya. Nah, ini untuk sifat yang ketujuh, determinan dari suatu matriks diagonal adalah hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Semisalnya, kita ingin menentukan determinan matriks A, yaitu beranggotakan 8, 0, 0, kemudian ini 0, 1, 0, 0, 0, 3. Ya. Nah, ini kan matriks diagonal. Seluruh unsurnya itu 0 kecuali diagonalnya. Diagonalnya kan ini 8, 1, 3. Jika matriks itu adalah matriks diagonal, maka kalian menentukan determinannya itu tinggal mengalihkan diagonal utamanya. Lihat diagonalnya 8 dikali 1 dikali 3 ya, artinya 8 kali 1 dikali 3 yaitu 24. Untuk sifat yang ke-8, jika setiap unsur pada salah satu baris atau pada salah satu kolom dikalikan dengan suatu bilangan, maka nilai determinannya sama dengan hasil kalinya dengan bilangan tersebut. Oke, semisalnya gimana kita lihat ya. Nih, kita misalnya udah punya ya, kita ambil contoh ini biar kita nggak ngitung lagi ya. Determinan A yaitu tadi beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 0. Nah, ini tadi diketahui dapatnya 3. Silahkan lihat lagi ya sifat yang kelima cara menghitungnya. Sekarang coba kita cari determinan B, dimana untuk determinan B ini unsurnya yaitu 2, 4, 6, 4, 5, 6, 1, 1, 0. Coba lihat apa hubungan antara unsur pada determinan B dengan unsur pada determinan A. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya, baris pertama dari determinan B ini merupakan 2 kali dari baris pertama di determinan A. Berarti nanti harusnya ini sama dengan
2 dikali 3 ya, jadi hasilnya itu 2 kali, karena ini kali 2 berarti 2 dikali dengan determinannya, berarti nanti hasilnya 6. Coba kita cek ya. 2, 4, 6, 4, 5, 6, 1, 1, 0. Misalnya kita pakai sarus, berarti 2, 4, 1 disalin kolomnya kan, kolom 1 dan 2 disalin ke kanan, kita kalikan. Dan untuk yang positif ya, yang ini, kemudian diagonalnya satu lagi nih. Nah ini untuk yang negatif. Oke, kita kalikan ya. Berarti untuk yang positifnya pertama 2 dikali 5 dikali 0 itu 0, kemudian ditambah nih 4 dikali 6 dikali 1 24 ya, kemudian ditambah nih 6 dikali 4 dikali 1 24 lagi. Oke, ini yang tambah. Kemudian yang negatif nih 6 dikali 5 dikali 1 30, kemudian negatif 2 dikali 6 dikali 1 12, dikurangi 4 dikali 4 dikali 0 adalah 0. Oke, 24 ditambah 24 itu 48, kemudian min 30 dikurang 12 adalah min 42, sehingga 48 dikurang 42 adalah 6. Dari sini apa dapat kita simpulkan? Nah tadi untuk yang baris pertama pada matriks B ini merupakan 2 kali pada baris pertama pada matriks A. Nah itu artinya berdasarkan sifat ini, itu determinannya adalah sama dengan hasil kali determinan tersebut dengan bilangan tersebut. Nah ini kan tadi kali 2, nah ini artinya sama 3 dikali 2 6. Terbukti ya. Oke, silahkan kalian pahami lagi terkait sifat-sifat ini sehingga akan lebih memudahkan kalian. Jika dia memenuhi tentang sifat-sifat yang telah kita bahas ini, tidak perlu kalian hitung seperti yang ini. Ini dalam rangka dalam membuktikan. Jika kalian telah memahami sifat ini, kalian tidak perlu lagi membuat langkah-langkahnya. Tinggal dibuat hasilnya berdasarkan sifat yang ada. Nah sekarang kita melanjutkan pembahasannya untuk adjoint matrix. Nah sebelumnya kita telah membahas konsep determinan, kemudian minor, dan kofaktor. Dimana untuk dapat memahami adjoint matrix ini, kalian harus memahami konsep-konsep yang telah kita pelajari tersebut. Karena antara konsep determinan, minor, kofaktor, dan adjoint sangat berhubungan erat. Nah yang dikatakan dengan adjoint matrix itu sendiri merupakan ubahan atau transpose dari matriks kofaktor-kofaktornya. Sedangkan ketika kita menentukan kofaktor, kita perlu menentukan minor. Dan ketika kita menentukan minor, kita menggunakan sifat determinan. Nah kan saling berhubungan ya. Oleh karenanya pahami, satu sama lainnya saling berhubungan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait adjoint matrix, mari kita tuliskan definisi dari adjoint matrix tersebut sehingga nantinya kalian dapat menuliskan secara jelas dalam catatan dan dapat kalian baca lagi di waktu lain. Oke, jadi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yang dikatakan dengan adjoint matrix adalah ubahan. Ubahan itu adalah transpose ya, atau transpose dari matriks kofaktor-kofaktornya. Jadi untuk menentukan adjoint kita perlu menentukan kofaktor terlebih dahulu ya. Kemudian dari definisi ini yang dapat kita simpulkan bahwa ternyata adjoint itu juga merupakan matriks. Nah kan ini ada matriks kofaktor, kita transpose, artinya nanti hasilnya juga sebuah matriks, bukan sebuah nilai. Jelas ya? Nah jadi secara umum dapat kita tuliskan untuk adjoint matrix, misalnya itu adalah matriks A, itu sama dengan plus dari kofaktor-kofaktornya. Nah ini kan AIJ adalah notasi dari kofaktor. Kemudian T ini menyatakan transpose, berarti transpose dari kofaktor-kofaktornya. Nah untuk dapat memahami konsep ini, mari kita lihat contohnya. Semisalnya kita memiliki matriks A, berarti determinannya dinotasikan seperti ini, yang beranggotakan 1, 2, 3, 2, 0, 1, 1, 1,
Nah, dari sini kita akan diminta untuk menentukan adjoint dari matriks A. Maka langkah pertama yang harus kita cari adalah minor dari matriks A. Ingat, minor berarti MIJ. Kalau MIJ berarti nanti kita menentukan ada 9 minor, M11, M12, M13 hingga kepada M33 ya. Kita mulai dari M11. Nah, untuk M11 artinya kita menutup atau mencoret, ini baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Jadi sisanya yang mana? Nah, ini ya. Jadi sisanya adalah 0, 1, 1, 2. Nah, hasilnya berapa? Kan ini adalah determinan matriks 2 kali 2. Berarti ini hasil perkalian diagonal utama adalah 0 dikali 2 adalah 0. Kemudian dikurangi 1 dikali 1. 1 dikali 1 adalah 1. Berarti 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Itu adalah minor 1, 1. Jelas sampai di situ? Oke, kita lanjutkan untuk minor 1, 2. Nah, 1, 2 berarti dia berada pada baris pertama, kolom kedua ya. 1, 2 berarti di sini ya, yang angka 2 ini. Baris pertamanya kita coret atau kita tutup, kemudian kolom keduanya kita tutup. Hasilnya tinggal adalah 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Nah, ini kan determinan 2 kali 2 menghasilkan, untuk yang diagonal utamanya 2 dikali 2 adalah 4, dikurangi 1 dikali 1 berarti 4 dikurang 1 adalah 3. Jelas ya? Kita lanjut untuk minor 1, 3. Nah, 1, 3 artinya dia berada pada baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Nah, kita coret ya. Berarti menghasilkan yang ini. Ya, 2, 1, 0, 1. Nah, ini kan determinan 2 kali 2. Sama seperti tadi, menentukan determinan 2 kali 2, berarti perkalian antara diagonal utama 2 kali 1, itu 2 dikurangi 0 dikali 1 adalah 0. 2 dikurang 0, ya 2. Selanjutnya, kita beralih untuk minor baris kedua, kolom pertama, M21. Nah, artinya di sini kita akan menutup baris kedua, kolom pertama. Baris kedua yang ini kan kolom pertama, sisanya yang mana? Berarti 2, 3, 1, 2. Ya, 2, 3, 1, 2. Nah, ini determinan 2 kali 2, berarti 2 dikali 2 adalah 4, dikurangi 3 dikali 1, 3. 4 dikurang 3 adalah 1. Itu minor 2, 1. Selanjutnya yaitu untuk minor 2, 2. Artinya ini adalah di baris kedua, kolom kedua. Kita tutupi ya. Baris kedua, kolom kedua. Sisanya yang mana? Berarti ada 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Nah, determinannya ya, diagonal utamanya berarti 1 dikali 2 itu 2, dikurangi 3 dikali 1, 3. Berarti 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Selanjutnya adalah minor 2, 3. Artinya ini berada di baris kedua, kolom ketiga. Kita lihat baris kedua, kolom ketiga. Nah, mana yang tidak kena? Baris kedua, kolom ketiga. Berarti ada 1, 2, 1, 1. Tuliskan 1, 2, 1, 1. Nah, ini hasil determinannya adalah perkalian diagonal utamanya berarti 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Oke. Next, untuk baris yang ketiga, berarti mulai dari minor 3, 1. Baris ketiga, kolom pertama. Nah, coret atau tutup baris ketiga. Baris ketiga ini kolom pertama. Sisanya yang mana? Ada 2, 3, 0, 1. 2, 3, 0, 1. Nah, determinannya perkalian diagonal utama berarti 2 dikali 1 itu 2 dikurangi 3 dikali 0 adalah 0. 2 dikurang 0 adalah 2.
Lanjut kepada M32, artinya ini berada pada baris ketiga kolom kedua. Kita tutup atau kita coret baris ketiga kolom kedua, sisanya mana? 1 2 3 1 ya. Ada 1 2 3 1. Determinannya berarti perkalian diagonal utamanya 1 dikali 1 itu 1, dikurangi 3 dikali 2 adalah 6, sehingga 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Dan yang terakhir adalah minor 33. Nah, artinya di baris ketiga kolom ketiga, tutupilah baris ketiga kolom ketiga, sisanya yang mana? Ya ini ya, 1 2 2 0. 1 2 2 0. Nah, ini determinannya berarti 1 dikali 0 itu 0, dikurangi 2 dikali 2 adalah 4. 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Nah, sekarang kita telah menemukan semua minor dari matriks A ya. Perhatikan ya, jika matriks itu 3 kali 3, berarti kan unsurnya ada 9 ya. Artinya juga minornya ada 9. Sesuai dengan letak baris dan kolom masing-masing. Sekarang setelah kita mendapatkan minor, kita tentukan adalah kofaktor. Nah, berarti kalau minor dan kofaktor itu sangat berhubungan erat, karena yang dikatakan dengan kofaktor adalah minor itu sendiri, hanya saja memperhatikan tanda apakah positif atau negatif. Kita mulai untuk kofaktor dari 1 di mana notasi kofaktor adalah A I J. Berarti di sini karena minor 1 berarti A 1. Nah, ingat cara menentukan minor? Berarti negatif 1 berpangkat ini ya, 1 ditambah 1 dikali M11. Negatif 1 pangkat 2 berarti pangkatnya genap, sehingga positif 1 dikali M11 nya negatif 1. 1 dikali negatif 1 adalah min 1. Paham ya? Kita beralih untuk kofaktor dari 1 2. Nah, berarti di sini negatif 1 berpangkat nih ya, 1 ditambah 2 berarti berpangkat 3, dikalilah dengan M12. Negatif 1 berpangkat 3. 3 ini adalah bilangan ganjil. Min 1 berpangkat dengan bilangan ganjil akan menghasilkan negatif 1 ya, dikali dengan M12 nya didapatkan 3. Berarti min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, sekarang kita beralih untuk kofaktor 1 3. Nah, coba sekarang kita tidak menuliskan secara lengkap langkahnya. Untuk bagian menentukan negatif positifnya, kita simpulkan dengan cara yang lebih sederhana. Untuk pertama sudah kita tuliskan secara lengkap, semoga kalian dapat memahami begini konsepnya. Coba untuk selanjutnya kita hilangkan step ini biar kita lebih cepat dalam penyelesaiannya. Oke ya, ingat saja kalau dijumlahkan itu dia genap, maka itu positif 1, sedangkan kalau dijumlahkan itu menghasilkan bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2, maka negatif 1. Seperti ini nih ya. Ini kan kofaktor 1 3, artinya nanti di pangkat di atas ini kita akan menambahkan 1 tambah 3, oh itu 4, bilangan genap akan menghasilkan 1, positif 1, kita tulis 1 saja, berarti 1 dikali dengan M13. Nah, M13 itu adalah 2. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, selanjutnya adalah kofaktor dari 21. Nah, di sini perhatikan saja 2 tambah 1 kan itu adalah 3, bilangan ganjil. Nah, artinya dia akan menghasilkan negatif ya. Negatif dari minornya. Minornya adalah 1, berarti A21 adalah negatif 1. Kemudian lanjut lagi nih, A22. 2 ditambah 2 adalah genap. Kalau genap berarti positif, berarti tidak mempengaruhi hasil dari minornya, karena 1 dikali min 1 pun hasilnya min 1, berarti tetap min 1.
Paham ya? Jadi secara umum kofaktor ini angkanya adalah angka minor itu sendiri, hanya saja positifkah atau negatifkah, kan itu ya. Jadi untuk menentukan dia positif negatif, silakan tentukan hasil penjumlahan pangkatnya ini apakah genap atau ganjil. Kalau genap berarti ya positif, kalau ganjil berarti dia negatif dari minor itu sendiri. Misalnya nih lanjut lagi ya, A23. Nah ini kan pangkatnya 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 kan 5 ya. 5 itu adalah bilangan ganjil, artinya itu negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1, makanya dia positif 1. Oke, dituliskan saja ya. Hasil pangkatnya nanti min 1 karena dia adalah ganjil. Kemudian dikalikan dengan minornya yaitu min 1 sehingga 1 gitu ya. Nah untuk selanjutnya yaitu adalah kofaktor 31. Periksa lagi nih, kalau dijumlahkan pangkatnya berarti 3 tambah 1 adalah 4 bilangan genap, artinya dia positif, tidak mempengaruhi minornya. Jadi tetap nih, kalau minornya dapat 2, kofaktornya juga 2. Selanjutnya untuk kofaktor dari 32. 3 ditambah 2 itu adalah 5, berarti adalah ganjil. Kalau ganjil berarti negatif ya. Negatif artinya dia akan merubah tanda dari minornya. Yang awalnya min 5 dikali negatif 1 sehingga kofaktornya adalah 5. Jadi kalau dia ganjil maka akan merubah tanda dari minornya, yang awalnya negatif jadi positif atau yang positif jadi negatif, itu kalau yang ganjil. Sementara yang genap, kalau yang genap dia tidak merubah hasil, jadi tetap angka yang pada minor itu min 1, kofaktornya min 1 nih. Ini ya, kalau ini kan genap nih kan 2, oh kofaktornya juga 2. Begitu juga dengan yang 22, minornya min 1, oh kofaktornya juga min 1. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau hasil penjumlahan pangkatnya itu genap, maka kofaktor yang dihasilkan itu persis sama dengan minornya, tidak merubah ya. Seperti ini, minornya 2, kofaktornya juga 2. Minornya min 1, kofaktornya juga min 1. Sementara jika hasil penjumlahan pangkatnya itu adalah ganjil, maka yang dirubah adalah tandanya. Yang awalnya dia positif menjadi negatif, yang awalnya dia negatif menjadi positif ya. Pokoknya merubah tanda kalau untuk pangkatnya ganjil. Nah sekarang yang terakhir adalah A33, kofaktor 33. Nah ini kalau dijumlahkan pangkatnya ini kan 6. 6 itu adalah genap, artinya tadi tidak merubah tanda, berarti antara kofaktor dan minor itu angkanya sama, berarti min 4. Nah selesai ya. Jadi sebenarnya ini sederhana, hanya menentukan tandanya apakah berubah menjadi positif atau negatif, tetapi butuh pemahaman kalian. Oke, sekarang kita telah mendapatkan seluruh kofaktornya. Kita buatkan matriks kofaktornya ya. Jadi matriks kofaktornya. Nah, cara menentukan matriks kofaktornya, kita tinggal menyalin angka-angka kofaktor yang telah kita dapatkan ini ke dalam sebuah matriks. Mulai dari yang pertama nih, 1 1 min 1. Oh, min 1. Kemudian di baris pertama kolom kedua min 3. Oh, min 3. Kemudian di 1 3 2. Kemudian di baris kedua kolom pertama min 1. Baris kedua kolom kedua min 1. Kemudian baris kedua kolom ketiga adalah 1, baris ketiga kolom pertama 2, kemudian baris ketiga kolom kedua 5, dan baris ketiga kolom ketiga adalah negatif 4. Ini adalah matriks kofaktornya. Nah sekarang kita sangat dekat dengan adjoin. Jadi kita simpulkan adjoin yang kita dapatkan dari matriks A adalah transpos dari ini. Artinya kita merubah letak dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah di sini baris pertama kan min 1, min 3 dan 2. Kita jadikan dia kolom ya, baris jadi kolom. Min 1, min 3, 2. Kemudian baris kedua adalah min 1, min 1, 1. Berarti dia jadi kolom kedua, min 1, min 1, 1. Kemudian baris ketiga nih, 2, 5, min 4. Jadikan dia kolom ketiga, 2, 5, negatif 4. Nah sudah kita temukan
Jadi inilah acuan dari matriks A. Jadi silakan kalian pahami benar ya. Mungkin kelihatan memang jalannya panjang, tetapi bisa kalian sederhanakan. Misalnya seperti ini, kalau kalian bisa memahami ya, ini nggak usah dibuat langkahnya, bisa langsung M11 ini min 1. Oh, berarti nanti kalau min 1, karena ini 11 berarti genap, tetap A11 nya juga min 1. Kemudian nih misalnya M12 nya, bisa nih dilihat, nggak usah buat ini 3. Karena dia ganjil nih ya, hasilnya ganjil, 1 tambah 2 itu 3. Berarti kofaktornya min 3 gitu ya. Tapi itu butuh proses. Yang pertama yang penting adalah kalian paham dulu ya. Kalau pakai cara panjang dulu nggak apa-apa, nggak masalah, karena butuh proses memang ya. Yang penting kalian mau mencoba untuk memahaminya. Memang kalau dalam memahami sesuatu yang baru, itu prosesnya tidak mudah. Jadi silakan dipahami materi ini untuk lebih lanjut. Terima kasih dan kita ketemu pada video selanjutnya.